Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah IMK. Masih bersama saya Iman Sofik dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang aspek manusia dalam IMK atau yang lebih dikenal dengan nama ergonomik. Apa itu aspek ergonomik? Aspek ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik diantaranya: satu, pengukuran dan antropometrik. Yang kedua, aspek ergonomik dari stasiun kerja. Yang ketiga, pencahayaan. Yang keempat, suhu dan kualitas udara. Yang kelima, gangguan suara. Yang keenam, kesehatan dan keamanan kerja. Dan yang ketujuh adalah kebiasaan dalam bekerja. Beberapa aspek tadi mari kita bahas. Yang pertama, pengukuran dan antropometrik. Apa itu antropometrik? Antropometrik adalah bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, misal tinggi badan dan jangkauan tangan. Tujuan dari mempelajari antropometrik adalah untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang pernah dipelajari dari sejumlah acuan ataupun literatur yang ada dan suasana kerja yang sebenarnya, sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, aspek ergonomik dari stasiun kerja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada kaitan ini. Yang pertama adalah pemasukan data. Pekerjaan berorientasi pada hard copy, lebih banyak memerlukan pengetikan daripada melihat ke layar tampilan. Operator membutuhkan kursi yang baik yang dapat diatur, papan ketik yang dapat diatur juga, posisi dokumen yang tepat, dan kualitas dokumen yang dihasilkan. Yang kedua, akuisisi data dan pengolahan kata. Pekerjaan yang lebih banyak menatap layar tampilan. User sebaiknya disediakan layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik, kontras dengan karakter ke layar yang tinggi, serta kendali kilau yang memadai. Yang ketiga, pekerjaan interaktif. Pekerjaan yang variatif, user tidak dapat diam di tempat, tetapi bisa bergerak dalam pekerjaannya. Faktor yang ketiga adalah pencahayaan. Untuk menghindari adanya kilau yang ditimbulkan oleh layar monitor yang kita dapatkan atau kita gunakan, perlu memasang filter anti kilau, apalagi untuk pekerjaan yang relatif cukup lama. Tujuan utama dari perancangan pencahayaan mengenai peletakan layar monitor antara lain menghindarkan user dari cahaya terang maupun pantulan yang mengenai layar monitor. Yang kedua, menghindari adanya kecerahan pada bagian depan user yang berlebihan dibandingkan kecerahan pada layar monitor. Ketiga, memberikan keyakinan bahwa adanya pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar monitor. Cahaya dalam ruangan bisa berupa cahaya tak langsung maupun cahaya langsung. Contoh, misalnya pada saat kita menatap layar, maka beberapa yang perlu kita perhatikan adalah lampu yang ada di sekitar kita. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di samping. Kemudian suhu dan kualitas udara. Suhu dan kelembaban merupakan faktor yang sangat penting dalam kualitas udara. Suhu udara yang panas tentunya akan membuat berkurangnya konsentrasi pada saat bekerja. Solusinya adalah dengan pemasangan kontrol udara, baik menggunakan kipas angin maupun menggunakan AC misalnya. Letak pengontrol udara harus diatur sedemikian rupa sehingga arah aliran udara yang disekan tidak langsung mengenai kepada user. Yang kelima, gangguan suara. Manusia sebenarnya sangat sensitif terhadap perubahan suara yang kecil sekalipun. Seringkali tidak sadar dengan adanya suara yang tetap asalkan suara tersebut tidak berlebihan atau kebiasaan. Kepekaan masing-masing orang terhadap gangguan suara tidaklah sama, tetapi orang cenderung tidak menyukai adanya suara yang selalu mengalami perubahan keras hingga rendah secara tidak beraturan. Yang keenam, kesehatan dan kenyamanan kerja. Aspek keamanan dan kenyamanan kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan seseorang. Rutinitas pekerjaan juga dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang. Sebagai contoh, pekerjaan seorang sekretaris
yang mengharuskan duduk lama untuk melakukan tugas pengetikan dan pengecekan dokumen, sehingga lambat laun ia akan mengalami kelelahan otot dan persendian. Sehingga disarankan dalam beberapa periode waktu perlu untuk berdiri, berjalan ataupun menggerakkan sekitar tubuh yang ada di tempat kita. Kemudian yang ketujuh, kebiasaan dalam bekerja. Agar seorang selalu merasa nyaman dalam bekerja, sebaiknya membiasakan diri untuk selalu bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dalam kondisi yang benar. Mengubah posisi duduk secara periodik, ya, maju mundur kanan kiri barangkali. Berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendurkan ketegangan otot dan melakukan olahraga ringan. Mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama tanpa diselingi istirahat beberapa saat. Yang berikutnya tentunya mengambil istirahat sejenak secara periodik. Nah, berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi posisi kerja yang benar. Bisa kita lihat pada tampilan di samping seperti apa, termasuk posisi kaki manakala memang perlu untuk diberi bantalan ataupun bantuan bisa kita naikkan. Demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.